Siap, Bos. Mengganti balutan luka yang terdapat di luka itu sekarang, terus untuk mencegah adanya infeksi, mencegah adanya komplikasi berlanjut jika tidak diganti perbannya, begitu. Terus kontrak waktunya kira-kira berapa lama? 10 sampai 15 menit. Nah, nanti mungkin agak terasa sakit dibilangnya, terasa sakit. Kalau misalnya terasa sakit nanti boleh tarik nafas dalam. Kita sambil melakukan teknik sama klinis ke pasiennya untuk mengurangi nyeri. Terus setelah kontrak apa nih yang dilakukan? Mempersiapkan alat. Kira-kira udah tahu belum alat-alatnya apa aja? Belum. Ya. Ada set perawatan muka wound care. Jadi biasanya kalau OSCA itu udah ada satu set ini ya. Isinya biasanya ada kasa, ada gunting, ya. Terus ada pinset. Ini harusnya pinsetnya itu chirurgis sama anatomis. Chirurgis tuh yang ada giginya, bisa lihat ada giginya. Ini anatomis, biasanya ada 4. Ini biasanya buat nanti pada saat bersihin luka pakai kasa kita dulu. Terus yang 2 ini mungkin nanti buat kalau misalnya ada jaringan nekrosis. Nekrosis tuh jaringan seperti kalau pada luka itu ada hitam-hitam. Nah, itu yang harus kita gunting. Terus mungkin tambahan nanti misalnya ada exudate atau pus, kita bersihkan. Tuh, kalau misalnya nekrosis itu nggak akan nyeri pasiennya, kecuali kalau misalnya jaringan bukan nekrosis, warnanya merah, itu kita kegunting itu pasti akan sakit. Tapi yang kita gunting adalah jaringan nekrosis yang warna hitam, ya. Kasanya biasanya ada buat bersihin luka ada 3, sama nanti buat nutupnya ada 2 biasanya. Tapi biasanya di sini ada 6 totalnya. Terus ada sarung tangan steril sesuai dengan ukuran ya. Biasanya di sini ukurannya 8, harusnya biasanya enaknya 6,5. Sarung tangan steril, ada celemek, ada underpad buat ngalasin pada saat kita melakukan perawatan luka biar NaCl-nya nggak kemana-mana. Sarung tangan bersih, hair bacon atau bengkok. Plester NaCl beserta ini ya, namanya Transofik. Jadi pada saat ngomongnya gampang. Terus ini split biasanya untuk kita ambil NaCl buat NaCl-nya buat disuntikan bukan disuntikan, disiram ke lukanya untuk bantu ngebersihin yang pus-pusnya biasanya kalau pusnya banyak. Udah, gitu aja. Ya. Oh iya, jangan lupa ini mana ya? Transofik. Saya tahu 5 moments di tangan. 5 moments. Dan tahu nggak 5 moments cuci tangan? Apa? 5 moments. Oh, sudah belum hasil.
terus saat di dalam ruangan sebelum tindakan. Setelah berada dalam satu ruangan dengan pasien setelah terkena cairan dari pasien. Ya, ada dua sebelum sudah ya. Sebelum bertemu dengan pasien, sebelum bertemu lingkungan pasien, lalu sebelum kita melakukan tindakan, setelah kita terkena cairan pasien, setelah tindakan, dan setelah meninggalkan lingkungan pasien atau lingkungan rumah sakit. Ya. Coba mau tahu praktekin cara cuci tangan memotong. Harus dibuka. Jadi sebelum kita ke pasien semuanya dibuka ya. Cincin, gelang, jam tangan. Biasanya kalau di rumah sakit nggak boleh pakai ini. Gini. Gimana? Kenapa deh? Sabun. Sabun, bukan sanitizer. Oh iya. Siram dikeringin, baru udah dikasih obat. Melihatnya tuh kayak udah napas, tapi dia udah mau makan sekarang, makan sendiri. Banyak perubahannya ya. Semuanya padahal dokter ini itu pas diinfus ya, kan lama diinfus mungkin cairannya pada numpuk di tangan kakinya dari kayak edema gitu. Terus bilang ini bisa jadi sakit bagian dalam, kayak gagal ginjal gitu-gitu. Ada ceritanya cuci tangan ya, kita silakan 6 langkah dulu. Tadi udah kontra waktu, kita lakukan tindakan sekarang ya. Pakai APD-nya dulu. Kan dari sana. Kamu mau pegang taruh sini bentar aja, tapi kayak nggak enak gitu nanti nonton ya. Kamu ambil botol minum kamu taruh di atas tutupnya biar bisa nggak tanganmu nggak begitu pegal. Taruh minumnya kan botol minum. Jangan lupa apa? Privasi pasiennya. Ya. Terus sambil bilang sama pasiennya, Ibu, kita lakukan perawatan luka dulu ya. Pasti kita tadi saya sudah penjelasan ya tujuannya apa. Terbuka daerah kakinya, terus kita pasang ini Underpad. deketin bengkok ya, asalkan di atas underpad. Terus kita buka balutan lukanya. Biasanya kalau di rumah sakit itu nggak pakai plester seperti ini, plesternya yang hipavik yang lebih erat dia biasanya untuk menutup luka. Jadi kalau misalnya memang susah, boleh pakai alcohol swab untuk membukanya agar dia kan pasti ada bulu-bulu ya, dia agak sakit. Terus atau misalnya mau pakai kasa dibasahin dengan NaCl. Ya, ini kita buka dulu.
sambil ini ya komunikasi ke pasiennya ya, kalau misalnya ibu sakit nggak, ditarik plasternya segala macam. Nah ini kan ada berapa lapis nih, kita tinggalkan yang lapis terakhir, kita buang ya, kita tinggalkan yang lapis terakhir, jangan dibuka dulu karena kita akan nyiapin untuk set sterilnya. Tunggu sampai kalau Oh, situ ini. Iya. warna kuning, kalau handscoon kuning ya, Mbak Medis. Jangan lupa udah dibuka handscoonnya, kita cuci tangan lagi 6 langkah pakai sanitizer. Karena nggak ada, kita tetap ya nanti setelah kita buka handscoonnya kita harus cuci tangan lagi. Kita buka sterilnya, kita pakai handscoon steril untuk melakukan pembersihan luka. Yang ini yang di luar yang pegangnya, yang dalamnya. Udah. Tangan kita kan kalau misalnya pakai sarung tangan steril, kalau begini pegang ini namanya on ya, on steril. Jadi kalau bisa ini disiapin sebelum kita pasang sarung tangan steril. Tuang dulu. Udah semuanya udah siap. Yang untuk sterilnya kita pakai sarung tangan steril. Harusnya ada tong sampah hitam ya. Juga disiapin. Bukanya jangan kena naruhnya. Ya. Nggak apa-apa, belum beraturan. Ini nggak boleh kita pegang. Oke. Nah, ambilnya dari dalam. Baru boleh kita pegang ya. Terus kita siapin pinset 2. Tunggu rasanya masukin ke dalam botol. Kelihatan nggak ini dalamnya? Wah, gitu ya cara mainnya ya. Sini.
disiapin dulu, yang basahnya taruh sini dulu boleh. Atau kalau misalnya setiap mau bersihin kayak gitu juga boleh. Tapi kalau saya sih enakan disiapin dulu, baru nanti tinggal ke pasiennya. Ya.